sosial. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa pada bab ini kita membahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, bangsa Spanyol ke Indonesia, bangsa Inggris ke Indonesia, dan yang sekarang kita akan membahas bagaimana proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menjelaskan bagaimana proses kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak materi kita. Nah, anak-anak, kedatangan Belanda ke Indonesia, seperti halnya negara-negara atau bangsa-bangsa Barat sebelumnya, kedatangan Belanda ke Indonesia juga dilatar belakangi untuk mencari rempah-rempah. Nah, adapun tokoh-tokoh Belanda yang melakukan ekspedisi atau pelayaran dalam mencari rempah-rempah hingga nanti tiba ke Indonesia, di antaranya adalah Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck, serta Van Weyden. Nah, bagaimana perjalanan ketiga tokoh Belanda ini hingga sampai ke Indonesia? Mari kita simak. Nah, anak-anak, tokoh Belanda yang pertama melakukan pelayarannya menuju ke Nusantara itu adalah Cornelis de Houtman. Ia melakukan perjalanan atau pelayarannya pada bulan April 1595 dengan membawa 4 buah kapal. Nah, nama kapal yang dibawa oleh Cornelis de Houtman dinamai dengan kapal Mauritius, kemudian Hollandia, Daphne, dan Amsterdam. Jadi ini ada nama-nama kapal yang dibawa dalam pimpinan Cornelis de Houtman menuju ke Nusantara. Nah, anak-anak, rute perjalanan yang diambil oleh de Houtman agar sampai ke Nusantara yaitu ia memulai perjalanannya dari Belanda, kemudian menuju pantai barat Afrika hingga melewati Tanjung Harapan dan Samudra Hindia, hingga sampailah ia ke Nusantara, ke Indonesia, tepatnya di Banten. Nah, anak-anak, pada mulanya kedatangan Belanda di Banten itu diterima dengan baik oleh rakyat dan kerajaan Banten. Nah, bahkan Belanda diperbolehkan melakukan perdagangan di pelabuhan Banten. Nah, namun karena sikap dan tindakan Belanda yang tidak baik atau terkesan kasar, maka pada saat itu Belanda diusir pergi dari Banten, sehingga Cornelis de Houtman bersama rombongannya itu kembalilah mereka ke Belanda. Nah, kemudian tidak sampai di situ, Belanda kemudian mengirim tokoh selanjutnya, yaitu untuk meneruskan misi dari Cornelis de Houtman, misi dari Belanda untuk mencari rempah-rempah, yaitu dilanjutkan oleh Jacob van Eyck dan dibantu dengan Van Weyden. Bagaimana perjalanan Jacob van Eyck dan Van Weyden? Mari kita simak. Nah, anak-anak, Jacob van Eyck dan Van Weyden itu mengikuti jejak dari de Houtman menuju Nusantara yang dilakukan mereka, ya, yang pelayarannya itu mereka mulai pada November 1598. Nah, kemudian mereka melakukan perjalanan dari Banten, dari Belanda, Ibu, ya. Mereka melakukan
perjalanan dari Belanda ke Banten dengan menggunakan 8 buah kapal. Nah, pada saat tiba di Banten, kapal-kapal Belanda itu juga sama seperti pada saat Cornelis de Houtman. Mereka diterima dengan baik oleh penguasa Banten. Nah, kemudian pada saat Belanda sampai ke Banten, mereka itu pandai mengambil hati para penguasa Banten. Nah, sehingga Belanda ini yang ada di Banten itu diberikan hadiah oleh Raja Banten, yaitu berupa lada. Ya, lada ini rempah-rempah sebanyak 5 kapal. Nah, kemudian anak-anak, 5 kapal yang berisikan rempah-rempah yang tadi diberikan Raja Banten itu kembali ke Belanda. Ya, sedangkan 3 kapal lainnya itu berlayar ke Maluku. Jadi tadi kan mereka ada 8 kapal, 5-nya sudah kembali ke Belanda, kemudian 3-nya berlayar ke Maluku. Nah, anak-anak, saat kelima kapal tadi ya yang membawa lada tadi itu kembali ke Belanda, itu membuat para pedagang Belanda lainnya itu merasa iri. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan jadi banyak datang para pedagang Belanda untuk melakukan pelayaran ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, jadi semakin banyak nih para pedagang-pedagang Belanda, pengusaha-pengusaha Belanda yang datang ke Indonesia. Nah, sehingga muncullah persaingan di antara mereka sendiri, antar Belanda. Nah, untuk mendapatkan rempah-rempah di Indonesia. Nah, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka didirikanlah VOC. Ya, didirikanlah VOC pada tahun 1062. Nah, apa itu VOC? VOC adalah Voynich Oost Indies Company atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, ya, di mana VOC ini merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, jadi supaya Belanda itu tidak bersaing sesama mereka untuk mencari rempah-rempah di Indonesia, mereka mendirikan VOC, ya, atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, di mana mereka VOC itu gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Nah, anak-anak, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan VOC? Nah, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi anak-anak, begitulah bagaimana kedatangan Belanda hingga sampai di Nusantara, yaitu mereka tujuannya, ya, mencari rempah-rempah, dimulai dengan Cornelis de Houtman pada April 1595, dilanjutkan dengan Jacob van Eyck dan Van Werwijk, ya, pada November 1598. Tepatnya mereka melakukan perjalanan sampai di Indonesia, yaitu di Banten. Nah, kemudian pada Jacob van Eyck dan Van Werwijk ini itu 5 kapal balik ke Belanda, sedangkan 3 lainnya ke Maluku. Nah, ketika kapal-kapal Belanda itu kembali lagi ke Belanda, membuat merasa iri pengusaha Belanda lainnya, sehingga mereka berbumbung-bumbung ke Indonesia. Terjadi persaingan, kemudian untuk meminimalisir persaingan, mereka membentuk VOC, itu penggabungan perusahaan dagang. Mereka bekerja sama. Bagaimana caranya supaya mendapatkan rempah tanpa ada yang rugi. Nah, begitulah anak-anak bagaimana proses kedatangan Belanda ke Indonesia. Nah, anak-anak, penjelasan ini tidak sampai pada penjelasan yang diberikan. Kalian bisa mencari referensi yang lebih lagi. Kemudian apabila ada yang ingin didiskusikan, kalian bisa diskusikan kembali. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, sekian materi dari Ibu. Terima kasih.